Salam Rahayu. Saudara Nun Sewu dimanapun Anda berada, kembali di Nun Sewu di segmen kisah pengalaman mistis. Dan kali ini akan menceritakan tentang kisah daripada Pak Joko yang berasal dari Semarang. Dan kisah ini dialami oleh Pak Joko pada waktu Pak Joko pulang dari kantor. Dan sebelum menuju ke cerita, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh sederek Nun Sewu yang sudah like, comment, share, dan subscribe tayangan-tayangan dari Nun Sewu. Dan terima kasih banyak. Sebelum menuju ke cerita, bagi sederek Nun Sewu yang mempunyai pengalaman mistis atau kisah pengalaman mistis, bisa komen di kolom komentar dan juga bisa menghubungi nomor WA yang sudah dicantumkan di deskripsi. Dan marilah kita ikuti kisah pengalaman mistis dari Pak Joko. Pak Joko adalah seorang yang bekerja di salah satu kontraktor terkenal yang ada di kota Semarang. Memang jarak rumah Pak Joko menuju ke kantor Pak Joko ini bisa dikatakan lumayan jauh. Tetapi di sini Pak Joko memilih jalur alternatif, di mana pada saat sepulang dari kantor, Pak Joko memilih jalur alternatif untuk menyingkat waktu menuju ke rumah Pak Joko. Dan setiap hari Pak Joko melewati jalur tersebut. Dan bisa dikatakan jalur ini dulunya, jalur ini terkenal jalur yang angker. Dan jalur ini juga rawan kriminal. Singkat cerita, pada saat itu Pak Joko pulang dari kantor sekitar pukul 5:05, dan Pak Joko mulai mengendarai mobilnya, karena di sini Pak Joko setiap harinya untuk menuju ke tempat kerjanya itu menggunakan mobil. Seperti biasa, sebelum pulang ke rumah, Pak Joko mengisi bahan bakarnya di salah satu SPBU yang tidak jauh dari arah masuk menuju ke jalur alternatif. Memang untuk menuju ke jalur alternatif itu harus berbelok arah dulu, karena memang jalurnya di sini adalah jalur rame. Setelah berbelok arah, Pak Joko membelokkan mobilnya ke arah kiri. Memasuki jalur alternatif tersebut memang bisa dikatakan masih banyak pepohonan. Di situ juga masih banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu yang berada di sebelah kiri dan kanan jalur tersebut. Saat itu keadaan jalan sangat sepi, dan kebetulan juga pada saat itu habis hujan. Memang terasa sangat mencekam suasananya, karena sekali lagi tidak ada satupun motor atau mobil yang melewati jalur tersebut. Jalur tersebut memang masih agak gelap meskipun sudah diberikan lampu jalan. Di tengah perjalanan Pak Joko, untuk mengusir rasa sepinya, Pak Joko mulai memutar lagu slow kesukaan Pak Joko di dalam mobilnya. Sambil bernyanyi, Pak Joko mengendarai mobilnya, dan saat itu Pak Joko melihat ada seorang wanita yang berdiri di sebelah kiri bahu jalan. Jadinya di sini Pak Joko melihat wanita itu sekitar
jarak 20 meter. Saat itu Pak Joko berpikir, ini wanita menunggu siapa ya? Apalagi di tempat sepi seperti ini. Jangan-jangan wanita ini habis dibegal atau lagi menunggu dijemput. Tapi kalau menunggu dijemput, kok di tempat yang sesepi ini? Gumam Pak Joko dalam hati. Di sini Pak Joko mulai timbul rasa iba, karena sekali lagi tempat itu bisa dikatakan masih rawan. Yang ditakutkan Pak Joko saat itu adalah jika nanti terjadi satu tindak kriminal. Kemudian Pak Joko mulai menepi untuk memarkirkan mobilnya tepat di depan sosok wanita ini. Dan saat itu pula Pak Joko menengok ke sebelah kiri dan mulai membuka kaca mobil depan sebelah kiri. Pak Joko mulai menanyakan kepada wanita itu, mohon maaf Mbak, Mbak di sini mau kemana? Apa Mbak ini menunggu seseorang untuk menjemput Mbak? Kata Pak Joko untuk membuka pembicaraan kepada wanita itu. Pada saat itu wanita itu hanya tersenyum simpul sambil menggelengkan kepalanya. Apa gini Mbak, ini mohon maaf ya Mbak ya, saya ini tidak bermaksud apa-apa. Kalau memang tidak keberatan, Mbak bisa menumpang mobil saya daripada Mbak di sini sendirian. Kasihan kan, Mbak itu kan seorang wanita yang ditakutkan nanti ada orang yang bermaksud jahat kepada Mbak. Sekali lagi, sosok wanita ini hanya tersenyum simpul. Kemudian sekali lagi Pak Joko menawarkan tumpangan kepada sosok wanita ini. Monggo Mbak, jangan takut, saya tidak akan bermaksud jelek atau jahat kepada Mbak. Ya, setelah itu Pak Joko mulai menutup lagi kaca pintu sebelah kiri mobilnya. Setelah Pak Joko mulai melaju mobilnya, tak lama kemudian Pak Joko sempat kaget karena wanita itu sudah berada di dalam mobil Pak Joko. Saat itu Pak Joko juga berpikir, loh, nah ini masuknya dari mana? Perasaan Mbak ini tidak membuka pintu mobil. Tapi sudahlah, mungkin karena saya nyetel musik di dalam mobil, mungkin saya tidak mendengar Mbaknya itu membuka pintu serta menutup pintu. Di tengah perjalanan Pak Joko mulai membuka pembicaraan kepada sosok wanita ini. Mbak, mau saya antar kemana? Mbak rumahnya mana toh? Kata Pak Joko kepada sosok wanita ini. Sekali lagi wanita ini hanya tersenyum simpul. Dan tak lama kemudian pertanyaan Pak Joko dijawab oleh sosok wanita ini. Rumah saya. Kata wanita tersebut. Oh kebetulan Mbak, kebetulan kita searah. Saya juga rumahnya. Pak Joko mulai merasakan sesuatu yang agak aneh di dalam mobilnya. AC di dalam mobil saya kok dingin sekali ya. Saya juga menyetelnya juga tidak terlalu dingin, tetapi kok dingin sekali ya ini ya. Tapi sudahlah, kata Pak Joko di dalam hati, dan berusaha untuk menepis segala pikiran-pikiran yang mengganggu. Tak lama kemudian juga di tengah perjalanan Pak Joko mulai merasakan sesuatu yang aneh lagi. Saat itu Pak Joko mencium aroma yang tidak lazim. Loh, kok saya mencium bau rerumputan ya? Kok aneh ya, ini bau dari mana ya? Kata Pak Joko dalam hati. Di sini Pak Joko mencium aroma rumput yang masih segar. Tetapi sekali lagi Pak Joko juga berusaha untuk menepis pikiran-pikiran yang negatif saat itu. Singkat cerita, Pak Joko mulai sampai di ujung jalur alternatif ini. Di sini
ujung jalur alternatif ini adalah suatu pertigaan, di mana pertigaan itu jika kita ke kiri itu menuju ke, di sebelah kanan itu menuju ke. Pada saat sampai di pertigaan jalan itu, Pak Joko mulai melihat spion kaca yang ada di dalam mobil, dan alangkah kagetnya apa yang dilihat Pak Joko di spion itu. Wanita ini sudah tidak ada di dalam mobil Pak Joko. Saat itu Pak Joko kaget, loh, kok nggak ada? Nah, ini kemana ini wanita ini? Kalau memang dia turun di tengah jalan, mosok saya itu tidak dengar wanita ini membuka pintu mobil. Waduh, ini kemana ya? Apa ngumpet di belakang jok mobil belakang ini? Mulai mencari-cari keberadaan wanita tersebut. Pak Joko berpikir, kemana ya wanita ini ya? Tiba-tiba Pak Joko dikagetkan oleh suara ketukan kaca pintu mobil. Pak, oh iya mas. Pak Joko dikagetkan oleh ketukan dari seorang pemuda. Kemudian Pak Joko membuka kaca pintu mobilnya. Iya mas. Pak, monggo silahkan jalan mobilnya. Bapak kok kayak kebingungan, kenapa Pak? Gini mas, tadi itu ada seorang wanita yang menumpang mobil saya mas. Tetapi ini tiba-tiba ndak ada mas. Saya juga heran, kalau memang dia itu turun di tengah jalan, tapi kenapa kok saya tidak mendengar wanita ini membuka pintu mobil saya? Kata Pak Joko. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tanya Pak, wanita itu menumpang dari mana Pak? Kata pemuda itu. Ini loh mas, wanita itu menumpang tidak jauh dari setelah jembatan mas, di sebelah kiri. Jadinya dari situ mas, wanita itu menumpang. Oh gitu ya Pak ya, kata pemuda ini. Walah Pak, Bapak itu tidak tahu berita yang barusan terjadi toh Pak. Nah, emang kenapa toh mas? Kata Pak Joko. Gini Pak, tepatnya sekitar 3 minggu yang lalu, di tempat Bapak menemui wanita itu, di situ 3 minggu yang lalu itu ada wanita yang dibunuh di situ Pak. Jadinya di sini wanita itu dibuang di situ. Tetapi di sini ada hal yang aneh Pak. Motor dan semua barang bawaan dari wanita itu tidak ada yang ambil Pak. Loh, begitu ya mas? Loh, kok saya baru dengar ya mas ya? Ya Pak. Dan ini juga Bapak baru pertama kali ini yang ditemui oleh sosok wanita ini. Dan ini wanita ini rumahnya tidak jauh kok Pak, di daerah. Oh alah, kata Pak Joko. Karena gini mas, tadi juga saya tanya rumahnya mana. Nah ini kan kebetulan sekali, saya searah karena rumah saya juga. Oh gitu ya mas ya. Iya Pak, tapi ini Bapak nggak apa-apa kan? Kata pemuda itu. Nggak apa-apa mas. Yaudah terima kasih ya mas ya. Tak lama kemudian Pak Joko mulai merogoh kantong celananya untuk memberikan uang sukarela. Di sini pemuda itu adalah orang yang mengatur lalu lalang para pengendara mobil dan motor. Bisa dikatakan pemuda ini adalah bekerja sebagai Pak Ogah. Setelah memberikan uang kepada pemuda ini, Pak Joko menyapa untuk berpamitan,
Dan pemuda ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko. Dalam perjalanan pulang, Pak Joko berpikir dalam hati, weh, ternyata itu bukan orang toh, tapi ya tidak apa-apalah, karena maksud saya itu baik. Memang di sini Pak Joko bercerita, Pak Joko juga sering sekali ditemui oleh hal-hal yang aneh. Tetapi sekali lagi Pak Joko hanya menepisnya, atau bisa dikatakan, halah, itu paling ilusi saya. Tetapi kalau kejadian yang memang seperti nyata ini, sosok wanita misterius yang tadi menumpang mobilnya baru kali ini dialami oleh Pak Joko. Dan mungkin itu kisah pengalaman mistis dari Pak Joko. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko yang sudah mengirim ceritanya ke Nuwun Sewu. Dan dulu juga cerita dari beliau ini juga sempat masuk ke salah satu radio yang bergenre horor saat itu. Dan bagi saudara Nuwun Sewu yang mempunyai kisah pengalaman mistis, bisa share di kolom komentar atau bisa hubungi nomor WA yang sudah dicantumkan di deskripsi. Terima kasih kepada seluruh saudara Nuwun Sewu yang sudah menyimak tayangan ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta jika saudara Nuwun Sewu suka dengan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan di akhir acara seperti biasa, saya selalu mengucapkan, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan salam Rahayu.